warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Inayati Zahro SEMSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan juga teman-teman kelas A yang menyimak video kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan terkait bab sistem database. Sebelum masuk ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Alvina Damayanti dengan NIM 037 sebagai moderator dan juga pemateri ketiga. Yang kedua ada Aulia Cynthia Bella dengan NIM 035 sebagai pemateri pertama. Dan ketiga ada Rehana Syarifah Hidayati dengan NIM 039 sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Sistem Manajemen Database atau DBMS. Di sini sudah saya tampilkan beberapa poin. Yang pertama ada DBMS atau Data Management System adalah software yang digunakan untuk memanipulasi dan mengakses database. Yang kedua, DBMS mengatur hubungan antara data logis atau pandangan pengguna dan menyimpan fisik data. Dan yang ketiga, contoh proses pengguna memanggil data, lalu DBMS menerjemahkan perintah dan sistem operasi pengambil data dari penyimpanan. Jadi DBMS itu berfungsi sebagai pengatur yang membantu kita berinteraksi dengan data tanpa harus mencari tahu cara kerja di belakang layarnya. Misalnya saat kita mau mencari data mahasiswa, kita hanya perlu mencari di kolom pencarian, lalu DBMS akan menerjemahkan perintah tersebut, lalu mengambil data dari penyimpanan dan menampilkan atau menyampaikan ke kita. Yang kedua ada fungsi DBMS. Yang pertama ada menyimpan dan mengorganisasi data agar rapi dan mudah dipahami. Yang kedua, menghindari duplikasi data. Ini artinya menghindari adanya data yang double atau berganda yang biasanya bikin kita bingung. Yang ketiga, menjaga keamanan dan keutuhan data supaya tidak mudah diubah atau dicuri oleh orang yang tidak mempunyai hak. Yang keempat, memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan tanpa bentrok. Dan yang kelima, menyediakan bahasa khusus untuk memudahkan pengambilan data sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada tingkat skema database. Tingkat skema database dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tingkat konseptual, tingkat eksternal, dan tingkat internal. Yang pertama, tingkat konseptual itu menunjukkan pandangan menyeluruh organisasi terhadap seluruh database. Contohnya, pada gambar 5.2 yang sudah saya tampilkan, di situ ada data persediaan, penjualan, pelanggan, dan penerimaan kas yang saling terhubung. Pada tingkatan ini dijelaskan apa saja data dan bagaimana hubungannya. Yang kedua ada tingkat eksternal, ini menunjukkan pandangan masing-masing pengguna terhadap database. Seperti yang sudah ada di gambar, yaitu pengguna A, pengguna B, dan pengguna C. Pengguna A mungkin hanya bisa melihat data pelanggan, lalu pengguna B hanya bisa melihat data penjualan, serta pengguna C hanya bisa melihat saldo pelanggan seperti Andri 2.500, Budi 4.250, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tingkat internal atau internal level. Pada contoh gambar di situ ada data persediaan yang terdiri dari kode barang, nama barang, dan kos. Lalu ada data penjualan yang terdiri dari nomor faktur. Selanjutnya ada kamus data. Di sini sudah saya tampilkan beberapa poin. Yang pertama ada file khusus yang berisi informasi tentang struktur database. Contohnya, tabel siswa mempunyai kolom NIS, nama, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan nama elemen data, tipe, lokasi, panjang, sumber, dan hubungan antar data. Contohnya, pada kolom nama bertipe teks maksimal 30 huruf. Yang ketiga, dikelola otomatis oleh DBMS dan digunakan oleh pemrogram, perancang, maupun pengguna. Contohnya, saat membuat tabel baru, DBMS langsung menyimpan informasinya di kamus data. Selanjutnya ada bahasa sistem database. Bahasa sistem database digunakan untuk membuat, mengubah, dan mengambil data. Yang pertama itu ada bahasa definisi data atau DDL, digunakan untuk membuat dan mengatur struktur database seperti tabel dan field. DDL juga menetapkan batasan dan hubungan antar data dalam sistem database. Pada tabel 5.2, contoh bahasa definisi data,
Di situ ada nomor pemasuk integer 5 not null, artinya menyimpan nomor pemasuk identitas pemasok berupa angka 5 digit dan tidak boleh kosong. Yang kedua ada nama karakter 15, artinya menyimpan nama pemasok dengan maksimal 15 karakter. Alamat karakter 20, artinya menyimpan alamat pemasok maksimal 20 huruf. Begitupun selanjutnya yaitu ada kota, provinsi, dan kode pos. Yang kedua ada bahasa manipulasi data atau DML, digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data dari dalam tabel. DML berfungsi mengelola isi database agar selalu diperbarui sesuai kebutuhan pengguna. Pada tabel 5.3 contoh bahasa manipulasi data, di situ ada insert yang artinya digunakan untuk menambah data baru ke tabel. Yang kedua ada update, digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Dan yang ketiga ada value, artinya untuk menghapus data dari tabel. Dan yang ketiga ada bahasa integrasi data atau DQL, digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari database sesuai permintaan. DQL membantu pengguna memperoleh informasi dengan cepat menggunakan perintah seperti select. Pada tabel 5.4 contoh bahasa integrasi data, di situ ada select from dan order by, artinya menampilkan nama dan saldo pemasok dengan urutan paling terbesar ke terkecil. Ada fungsi dan pemakai sistem manajemen database. Fungsi dan pemakai sistem manajemen database dibedakan berdasarkan peran dan tanggung jawabnya. Yang pertama ada administrator atau DA bertanggung jawab menyusun kebijakan dan prosedur umum agar data terorganisasi dan terkelola dengan baik. Contohnya, menentukan siapa saja yang boleh mengakses data tertentu. Yang kedua ada administrator database atau DBA, berperan mengkoordinasi, mengawasi, dan mengelola database, termasuk menetapkan standar data, menyetujui perubahan struktur, memelihara kamus data, serta menjamin keamanan dan keakuratan data. Contohnya, mengatur password pengguna database dan melakukan backup data. Dan yang ketiga, pemrogram atau application programmer, bertugas membuat dan mengelola program aplikasi yang digunakan untuk mengakses serta memproses data dalam sistem database. Contohnya, membuat aplikasi kasir yang mengambil data dari database penjualan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai database relasional. Model data adalah sebuah representasi abstrak tentang isi sebuah database. Sistem manajemen data disebut juga relational database. Relational data model (RDM) menggambarkan segala sesuatu dalam database yang disimpan dalam bentuk tabel. Database relasional hanya menunjukkan bagaimana data tersebut muncul dalam konseptual dan eksternal level skema. Data tidak benar-benar disimpan dalam tabel, namun diuraikan dalam skema level internal. Setiap baris dalam relasi disebut tuple yang berisi data tentang spesifik occurrence untuk setiap entity yang disajikan oleh tabel. Oleh karena itu, di setiap tabel dalam tabel 5.5 berisi seluruh data yang terkait dengan item barang tertentu. Setiap kolom dalam tabel berisi atribut tertentu dari objek yang digambarkan. Dengan demikian, kolom dalam tabel persediaan dalam tabel 5.5 menggambarkan karakteristik khusus tentang setiap jenis barang. Di sini sudah saya sajikan sebuah gambar dari tabel 5.5, mulai dari nama barang mesin cuci hingga televisi dengan kode barang 1036 hingga kode barang 3890. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai syarat dasar model data relasional. Dua karakteristik pertama adalah untuk menjamin akurasi atau integritas database. Pertama, primary key harus unik. Primary key adalah atribut atau kombinasi beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam sebuah tabel. Sebagai contoh, primary key pada tabel 5.5 adalah nomor barang. Setiap jenis barang yang dijual dapat diidentifikasi secara unik dengan menggunakan nomor tersebut. Artinya, tidak ada barang yang memiliki nomor atau kode yang sama. Kedua, setiap foreign key harus memiliki nilai yang
yang berkaitan dengan nilai sebuah primary key di lokasi lain. Foreign key adalah sebuah atribut dalam sebuah tabel yang menjadi primary key tabel lain. Dalam contoh, nomor pemasok digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau asal barang informasi tambahan tentang pemasok, seperti alamat, dapat diperoleh dari tabel pemasok. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika nilai dalam kolom nomor pemasok dalam tabel persediaan sama dengan nilai kolom nomor pemasok pada baris yang sama di tabel pemasok. Selanjutnya, ada 4 karakteristik berikutnya yang berkaitan dengan penyederhanaan database relasional dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk pemrosesan transaksi, yaitu sebagai berikut. Yang 3, tiap kolom dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang diidentifikasi oleh primary key. Lihat kembali pada tabel 5.5 dan perhatikan bahwa setiap kolom dalam tabel menguraikan tentang berbagai properti untuk setiap jenis barang. Informasi tentang pemasok yang memasok barang dan pelanggan membeli barang tidak dimasukkan dalam tabel persediaan. Lalu selanjutnya yang keempat, setiap kolom dalam sebuah baris harus bernilai tunggal. Pada tabel 5.5, setiap kolom memiliki satu dan hanya satu nilai yang dicatat dalam setiap baris. Dan yang kelima, nilai sebuah baris pada sebuah kolom harus berjenis data yang sama. Dalam tabel 5.5, kolom kode barang memiliki nilai bulat untuk setiap baris. Dan yang keenam, urutan baris atau kolom tidak penting. Penyusunan kembali urutan baris atau kolom tidak akan mengubah informasi yang disajikan dalam tabel 5.5. Pengintegrasian querying sebuah database relasional. Pertama, proyek perintah ini untuk membuat tabel relasi baru dengan cara memilih kolom-kolom tertentu dari sebuah tabel yang sudah ada. 2. Restrict perintah ini untuk membuat tabel baru dengan cara memilih kolom tertentu dari sebuah tabel yang sudah ada yang memenuhi kondisi tertentu. 3. Join perintah ini untuk membuat tabel dengan memilih kolom-kolom tertentu dari beberapa tabel, kemudian memilih baris yang memenuhi kondisi tertentu. Karakteristik pokok pada model data relasional adalah bahwa setiap operasi selalu menghasilkan sebuah tabel baru. Ini berarti bahwa hasil query berupa tabel baru dapat menjadi objek dari proses query berikutnya. Bahasa query relasional dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori utama, yaitu yang pertama bahasa query berbasis teks, text-based query language, dan yang kedua bahasa query berbasis graphical query language. Standar text-based query language yang sebagian besar berbasis DBMS relasional disebut dengan Structured Query Language (SQL). Sebagian besar paket program akuntansi untuk komputer mini juga menggunakan SQL tersebut. Salah satu keunggulan SQL adalah powerful dan mudah digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan sehingga membantu memenuhi kebutuhan informasi manajemen. Selain itu, SQL memudahkan auditor memperoleh informasi dari database klien. Dengan demikian, maka merupakan hal yang penting memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap cara kerja SQL. Selanjutnya yaitu mengenai penulisan SQL. Yang pertama, select digunakan untuk memilih kolom-kolom dalam sebuah tabel yang akan ditampilkan untuk menjawab query. Perintah ini merupakan implementasi operasi project. Yang kedua yaitu from digunakan untuk memilih tempat kolom terpilih berasal. Apabila 2 atau lebih tabel ditampilkan, digunakan perintah join untuk mengoperasikan. Yang ketiga yaitu ada where, digunakan untuk menentukan persyaratan kondisi data yang diinginkan untuk ditampilkan dalam respon query. Ini merupakan implementasi operasi restrict. Yang keempat yaitu ada order by, digunakan untuk menentukan format jawaban. Kolom yang digunakan untuk dasar pengurutan dan jenis urutannya yang diinginkan. Descending atau urut dari besar ke kecil atau ascending urut dari kecil ke besar. Dan yang kelima yaitu group by, digunakan untuk menetapkan kolom mana dalam tabel yang merupakan subjek operasi matematis seperti sum, minimum, dan maksima. Seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya saya sudah tampilkan berupa tabel 6.6 yang berupa query 1. Di situ merupakan tabel data penjualan bulan Agustus. Di situ ada mulai dari nomor faktur, tanggal, petugas penjualan, kode pelanggan hingga nomor nilai faktur. Untuk nomor fakturnya di situ sudah tertera ya, dari mulai angka 501 hingga angka 505. Di bawahnya juga ada penjelasan mulai dari select, project,
Lalu ada where, restrict, dan yang terakhir ada order by. Di situ untuk order by itu untuk menghendaki ya agar data yang ditampilkan itu bisa mulai urut dari nilai faktur saldo terbesar hingga saldo terkecil. Di sampingnya juga ada tabel kecil ya untuk lebih jelasnya tentang tanggal dan nilai faktur yang sudah tertera. Oke, query 1, tampilkan tanggal dan nilai faktur penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi dalam bulan Agustus. Urut dari nilai terbesar ke nilai terkecil berdasarkan jumlah penjualan. Select berupa tanggal, jumlah nilai faktur penjualan. From yang berupa faktur penjualan, where merupakan tanggal between 01/8/14 and 31/8/14, order by berupa jumlah nilai faktur penjualan descending. Lalu query 2 berupa tampilan nomor faktur penjualan untuk seluruh penjualan kepada Darmanto dan siapa petugas penjualan. Select berupa nomor faktur petugas penjualan, nama pelanggan. Lalu from yaitu berupa faktur pelanggan, where berupa faktur nomor pelanggan, dan nama pelanggan Darmanto. Lalu yang ketiga yaitu berapa unit televisi yang terjual dalam bulan Agustus. Ada select yaitu jumlah kuantitas, from jenis persediaan, faktur persediaan, jenis persediaan, kode barang persediaan. Lalu ada where, barang dan nama barang berupa televisi dan jenis barang, nomor faktur penjualan, faktur dan tanggal penjualan. Dan yaitu query keempat yaitu ada berupa tampilan nama dan alamat seluruh pelanggan yang membeli televisi selama bulan Agustus, mulai dari jalan pelanggan, nama pelanggan, ada from yaitu pelanggannya siapa, faktor jenis persediaannya apa, lalu where itu tanggal ordernya, terus ada nama barang, kode pelanggannya, lalu ada kode faktur dan lain-lain. Untuk gambar atau tabel dari penjelasan query 2, 3, dan 4 itu ada di slide selanjutnya. Bisa dilihat untuk slide ini. Untuk slide ini mulai dari yang aku jelasin tadi, ada nomor faktur, tanggal, petugas penjualan, kode penjualan, nilai faktur. Lalu untuk query 3 bentukannya sudah diproses ya lebih dalam lagi, mulai dari kode barang, harga per unit dan nama barangnya apa sudah diklop-klopkan satu persatu. Lalu di query keempat itu sudah ada nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, seperti itu, dengan tabel-tabel yang di atasnya yang formatnya juga sama seperti yang sebelumnya, seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvina. Object Oriented DBMS merupakan konsep penyusunan sistem berdasarkan objek. Objek yaitu bagian dari program komputer yang dapat digunakan kembali dan berisi elemen data dan instruksi untuk memanipulasi data tersebut. Memanipulasi berarti mengubah data sesuai dengan keadaan terbaru. Karena objek memiliki kecerdasan dan kemampuan internal untuk mengoperasikan, mengubah, memvalidasi, dan memproses data tanpa memerlukan campur tangan langsung dari orang lain. Contoh, jika objeknya adalah faktur penjualan, maka objek tersebut harus memiliki informasi yang berkaitan dengan faktur penjualan, yakni menghitung perkalian jumlah dan unit harga, menambahkan PPN, dan memperbarui catatan piutang pelanggan. Pada sistem manajemen database berorientasi objek terdapat encapsulation, yaitu pembungkusan data dan program dalam satu objek, yang dimana setiap objek dapat mengerjakan perintah dengan otomatis dan pengguna hanya mengirimkan perintah sesuai kebutuhannya. Model database object oriented adalah hierarki. Dalam gambar tersebut semuanya adalah tingkatan hierarki kecuali garis paling bawah yang merupakan golongan objek. Aktiva, aktiva lancar, dan piutang dagang semuanya merupakan objek. Level paling bawah merupakan individu objek seperti Hasan Sadikin, Rida Astuti, dan lain-lain. Setiap individu objek dilengkapi dengan identifier unik untuk membedakan antara individu satu dengan individu yang lainnya, yang disimpan jadi satu dengan objek individu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kelebihan dan kekurangan agar kita dapat mengukur jika perusahaan memiliki atau memakai sistem ini akankah efektif atau tidak. Kelebihan yang pertama dapat menangani jenis data yang kompleks seperti gambar,
grafik, dan lain-lain. Contoh sistem asuransi yang menyimpan data dengan angka dan juga foto kecelakaan, peta lokasi, dan lain-lain. Yang kedua, idealnya digunakan untuk industri telekomunikasi karena pada industri telekomunikasi ini harus mengelola data yang kompleks dan saling terkait. Contoh, menyimpan data pelanggan, pola panggilan, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mempercepat penyusunan sistem database baru yang cocok untuk industri yang butuh cepat berkembang dan beradaptasi. Kelemahan yang pertama yaitu adanya keterbatasan query khusus karena objek hanya bisa diakses melalui metode yang sudah ditentukan. Jika pembuat sistem tidak menyediakan metode itu, maka kita tidak bisa menggunakan metode yang kita inginkan. Yang kedua, penggunaan pointer yang rumit karena sistem fokus pada kebutuhan teknis dibanding kemudahan user. Yang ketiga, tidak ada standar query yang mudah karena harus melalui pemrograman yang lebih kompleks yang menyulitkan user bisnis untuk mengambil datanya sendiri. Selanjutnya, pada query pertama, kita diminta untuk mencari tanggal dan nilai faktur di bulan Agustus. Kita bisa mencarinya dengan memilih tabel faktur penjualan, mencentang kolom tanggal dan nilai faktur yang mau dilihat. Untuk ketentuan atau kriteria lebih lanjut bisa diisikan di bawahnya dan sistem otomatis menampilkan data yang memenuhi kriteria itu. Pada query kedua, kita diminta untuk mencari pelanggan yang membeli TV di bulan Agustus. Cara yang pertama, hubungkan tabel dengan menulis elemen yang saling berkaitan untuk mencari data yang dibutuhkan. Yang kedua, filter data dengan mengklik data yang dibutuhkan dan mengatur kriteria jika ingin mencari yang lebih spesifik. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui forum diskusi di Sunan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.